Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian kita yang berjudul Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Firman Tuhan terambil di dalam Keluaran 3 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar suara mereka yang disebabkan oleh pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu kali ada seorang petani menabur benih di ladangnya. Selama berminggu-minggu ia menyiram, membersihkan rumput liar, dan merawat tanah dengan kerja keras. Namun ladangnya tetap terlihat kosong dan kering. Orang lain mungkin berkata, untuk apa susah-susah? Tidak ada hasilnya. Bapak Ibu, tapi si petani ini tetap sabar. Beberapa waktu kemudian, tunas mulai tumbuh. Ternyata benih itu tidak sia-sia. Begitu pula penderitaan dalam hidup kita. Seringkali kita merasa lelah, tidak terlihat, bahkan dilupakan. Namun firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 7 menunjukkan bahwa tidak ada penderitaan yang luput dari perhatian Allah dan tidak ada penderitaan yang sia-sia. Kalau kita melihat bahwa Keluaran 3 ayat 7 ini merupakan bagian dari percakapan Allah dengan Musa di semak yang menyala. Bangsa Israel pada saat itu telah berada dalam perbudakan Mesir selama lebih dari 400 tahun. Mereka menderita secara fisik dan mental karena penindasan Raja Firaun. Namun di tengah penderitaan itu, Tuhan menyatakan bahwa ia tidak tinggal diam. Ia melihat, ia mendengar, dan mengetahui penderitaan umatnya. Ini bukan sekedar pernyataan belas kasihan. Ini adalah awal dari karya penyelamatan Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan penderitaan umatnya. Dalam Keluaran 3 ayat 7, Tuhan memberikan 3 jaminan. Yang pertama, Dia melihat penderitaan kita tidak tersembunyi darinya. Ia tahu air mata yang kita teteskan di tempat tersembunyi. Kedua, Dia mendengar. Doa dan keluh kesah kita tidak menguap begitu saja. Tuhan mendengarnya dengan penuh perhatian. Dan yang ketiga, Dia mengetahui. Tuhan bukan hanya tahu secara teori, tapi Dia ikut merasakan penderitaan kita. Saudara, dalam setiap penderitaan yang kita alami, entah itu sakit, kehilangan, kegagalan, atau kesepian, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Penderitaan bisa menjadi tempat pembentukan karakter kita, penguatan iman kita, dan pembukaan jalan bagi rencana Tuhan yang lebih besar. Seperti bangsa Israel yang akhirnya dibebaskan dan dipimpin ke tanah perjanjian. Tuhan juga menyediakan jalan keluar dan penggenapan janji bagi hidup kita. Kita dipanggil untuk tetap berharap dan tidak menyerah. Saya percaya bahwa puncak dari bukti bahwa penderitaan kita tidak sia-sia adalah Yesus Kristus di salib. Ia menderita, ia disiksa, dan mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena kasihnya kepada kita. Salib menjadi simbol penderitaan yang mengandung kemenangan. Melalui penderitaannya, kita memperoleh keselamatan. Saudara, sekali lagi bahwa Keluaran 3 ayat 7 ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang dekat, peduli, dan bertindak. Jika saat ini saudara sedang mengalami penderitaan, ingatlah Tuhan melihat saudara, mendengarkan saudara, dan mengetahui semua yang saudara alami. Tidak ada penderitaan yang sia-sia jika dijalani bersama dengan Tuhan. Sebab dari penderitaan, Tuhan sedang mempersiapkan pembebasan dan kemuliaan yang lebih besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.